Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulia. Pada video ketiga kali ini, sebelum jauh membahas Sang Satrio Piningit, alangkah baiknya kita membahas siapakah Ibunda Sang Satrio Piningit yang memegang Trisula Weda. Karena tanpa seorang ibunda atau seorang wanita, apakah bisa Satrio Piningit ada di dunia ini? Wanita inilah yang terpilih dari sekian banyak wanita yang ada di dunia ini untuk menjadi ibunda Satrio Piningit tersebut, atau seorang pemuda lelaki yang memegang Trisula Weda. Inilah kisah wanita yang terpilih tersebut untuk menjadi ibunda sang pemuda yang memegang Trisula Weda. Sebelum wanita ini dilahirkan atau ada di dunia ini, terdapatlah sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak laki-laki. Keluarga tersebut memang masih asli keturunan dari Mataram. Dan kedua orang tua tersebut memanglah memiliki suatu ilmu kemampuan diri yang lumayan tinggi, sehingga mereka bisa mengetahui bahwa mereka tidak memiliki anak laki atau tidak bisa punya anak laki selain anak laki-laki tersebut. Namun sang ayah ingin memiliki anak laki. Setelah anak laki-laki tersebut berusia 17 tahun, tapi karena sudah diramalkan dan dilihat secara penerawangan batin tidak bisa memiliki anak laki, maka kedua orang tersebut mempunyai suatu cara dan mendapatkan, yaitu anak pujan. Maka sang ayah datanglah bertemu dengan salah satu tokoh yang ada di Jawa Timur sampai sekarang yang bergelar Eyang Jugo. Dan atas bantuan Eyang Jugo dan kesaktian mereka bertiga, akhirnya mendapatkan suatu janin yang dalam rahim seseorang dipindahkan ke rahim sang istri atau ibunda dari Ibunda Satrio Piningit itu. Namun sebelum itu terjadi, Eyang Jugo juga mengatakan ada syaratnya bahwa berat untuk memiliki anak pujan, karena setiap permintaannya harus dituruti, kalau tidak ada resikonya. Namun sang ayah sudah bertekad bulat, sanggup melaksanakan semua pantangan dan larangannya. Dari situlah akhirnya Ibunda Sang Satrio Piningit terlahir. Namun sebelum sang ibunda itu melahirkan seorang putri, ada keanehan dalam kehamilannya, yaitu sang ibunda itu hanya mengandung selama 7 bulan, dan itu tidak lebih, karena sisanya atau kehamilan sebelumnya berada di dalam kandungan wanita lain. Dan dari wanita inilah terlahirlah seorang bayi perempuan. Singkat cerita, pada saat sang anak perempuan tersebut mendekati dewasa, dia meminta
emas yang dipakai orang lain dengan berat dan harga yang sangat mahal pada waktu itu. Maka sang ayah pun tetap membelikannya walau harus menggadaikan tanahnya. Di sini Mimin berusaha mencari informasi dari salah satu kakek sang pemuda yang memegang Trisula Weda itu yang masih hidup. Dan memang benar adanya bahwa anak bujang itu memang berat dalam menghadapinya. Dan informasi yang Mimin dapatkan bahwa dari seorang wanita yang dibilang anak bujang inilah lahirlah seorang pemuda yang memegang Trisula pemberian Sang Hyang Bathara Siwa. Namun Mimin tidak menyerah sampai di situ saja. Mimin berusaha mencari dan cross check. Lalu siapakah dan dari mana asal usul sang wanita yang dilahirkan atau disebut anak bujang itu yang aslinya. Di sini Mimin berhasil mendapatkan informasi bahwa sang pemuda yang memegang Trisula Weda itu masih terah dan diangan-angan oleh sesepuh pendiri kota Blitar. Dan dari hal inilah Mimin mempelajarinya bahwa sang ibunda pemuda tersebut masih terah dari pendiri kota Blitar, yang tak lain juga masih dari Trah Mataram. Dari wanita atau yang disebut anak bujang inilah terlahirlah sang pemuda yang memegang Trisula Weda yang diberikan langsung oleh Sang Hyang Bathara Siwa. Dan karena pada saat itu belum tepat pada tubuhnya, Trisula tersebut masih dalam bayang-bayang tubuhnya. Akhirnya sang kakeknya lah yang masih hidup. Itu yang menempatkan posisinya di tubuh seorang pemuda tersebut. Di sini Mimin mohon maaf tidak berani mengungkapkan dari mana dan di mana tinggalnya keluarga tersebut, karena saat ini hanyalah tinggal ibunya dan pemuda yang memegang Trisula tersebut bersama adik-adiknya. Namun pemuda tersebut dan adik-adiknya juga memiliki kemampuan yang bawaan dari lahirnya, bukan belajar seperti seorang yang berguru kepada orang lain atau seorang guru. Lalu apakah hubungannya pemuda tersebut dengan para sesepuh tanah Jawa dan Kanjeng Ratu Kidul? Ikutilah terus kisahnya di video di channel kami ini. Akan kami bahas tuntas semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.